Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan non-blok. Apa itu gerakan non-blok? Gerakan non-blok atau GNB atau NAM adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun, yaitu blok barat dan blok timur. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979 adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi, atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok politik, serta mendukung pelucutan senjata dan tidak mencampuri urusan negara lain. Dalam bidang ekonomi, gerakan non-blok berkomitmen dalam pembangunan ekonomi sosial, restrukturisasi perekonomian internasional, serta kerjasama atas dasar persamaan hak. Mereka merepresentasikan 55% penduduk dunia dan hampir 2/3 keanggotaan PBB. Kata non-blok pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri India, Nehru, dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjelaskan 5 pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan Panchshil, 5 pengendali. Prinsip ini kemudian digunakan sebagai basis dari gerakan non-blok. 5 prinsip tersebut adalah yang pertama, saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. Yang kedua, perjanjian non-agresi. Yang ketiga, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Yang keempat, kesetaraan dan keuntungan bersama. Dan yang kelima, menjaga perdamaian. Gerakan non-blok sendiri bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia pada tahun 1955 yang dihadiri oleh para pemimpin negara dari 29 negara berkembang di Asia dan Afrika. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat Timur. Pendiri dari gerakan ini adalah 5 pemimpin dunia, yaitu Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Soekarno, Presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasir, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Gerakan ini sempat kehilangan kredibilitasnya pada akhir tahun 1960-an ketika anggotanya mulai terpecah dan bergabung bersama blok lain, terutama blok timur. Muncul pertanyaan, bagaimana sebuah negara yang bersekutu dengan Uni Soviet seperti Kuba bisa mengklaim dirinya sebagai negara non-blok. Gerakan ini kemudian terpecah sepenuhnya pada masa invasi Soviet terhadap Afghanistan pada Desember 1979. Normalnya, pertemuan GNB berlangsung setiap 3 tahun sekali. Negara yang pernah menjadi tuan rumah KTT GNB diantaranya Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia. Biasanya setelah mengadakan konferensi, kepala negara atau kepala pemerintahan yang menjadi tuan rumah konferensi itu akan dijadikan ketua gerakan untuk masa jabatan 3 tahun. Pertemuan pertama GNB terjadi di Beograd pada September 1961 dan dihadiri oleh 25 anggota, masing-masing 11 dari Asia dan Afrika bersama dengan Yugoslavia, Kuba, dan Siprus. Kelompok ini mendedikasikan dirinya untuk melawan kolonialisme, imperialisme, dan neokolonialisme. Kalian bisa lihat di peta ini adalah peta negara-negara yang tergabung dalam GNB.
Pertemuan berikutnya diadakan di Kairo pada 1964. Pertemuan tersebut dihadiri 56 negara anggota, di mana anggota-anggota barunya datang dari negara-negara merdeka baru di Afrika. Kebanyakan dari pertemuan itu digunakan untuk mendiskusikan konflik Arab-Israel dan Perang India-Pakistan. Pertemuan pada tahun 1969 di Lusaka dihadiri oleh 54 negara dan merupakan salah satu yang paling penting dengan gerakan tersebut membentuk sebuah organisasi permanen untuk menciptakan hubungan ekonomi dan politik. Kenneth Kauda memainkan peranan yang penting dalam event-event tersebut. Pertemuan ke-13 diadakan di Malaysia dari 20 sampai 25 Februari 2003. Namun, GNB kini tampak semakin tidak mempunyai relevansi sejak berakhirnya Perang Dingin. Kalian bisa lihat di tabel ini adalah tempat dan tanggal KTT GNB. Indonesia melaksanakan KTT GNB pada tanggal 1 sampai 6 September 1992 di Jakarta. Apa itu blok barat dan timur? Blok barat adalah Amerika, yakni negara yang membawa macam-macam ideologi liberal kapitalisme yang terbentuk di dalam pertahanan NATO, North Atlantic Treaty Organization, pada tanggal 4 April 1949 yang memiliki pengikut sebanyak 12 negara, terdiri dari Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Islandia, Portugal, Italia, Kanada, Belgia, Denmark, Luxembourg, dan Norwegia. Tugas NATO ialah mendirikan, mengembangkan, melindungi, mencegah, dan mengkoordinir pertahanan militer yang ada pada negara anggota pada kemungkinan serangan diam-diam dari Soviet. Blok Timur adalah Uni Soviet atau Rusia, yakni negara yang membawa ideologi komunisme yang kemudian membentuk badan organisasi untuk menyaingi keberadaan NATO. Organisasi tersebut bernama Pakta Warsawa pada 14 Mei 1955 yang memiliki pengikut awalnya hanya 7 negara, terdiri atas Albania, Cekoslovakia, Jerman Timur, Uni Soviet, Hongaria, Polandia, dan Bulgaria. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.